Ini ya, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjut membahas buku besar, di mana pada pertemuan yang sebelumnya, baik teman-teman yang belajarnya secara langsung maupun yang melihat lewat YouTube ya, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membuat rekapitulasi ya, rekapitulasi dari jurnal. Maaf, dalam tampilan ini kami tidak menampilkan jurnalnya, yang terlihat di sini hanya tampilan dalam bentuk rekapitulasinya. Dari rekapitulasi inilah kita akan membuat buku besar. Pada umumnya, posting ke dalam buku besar itu dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, posting dari rekapitulasi, dan yang kedua, posting langsung dari jurnal khusus. Yang paling gampang itu adalah posting dari rekapitulasi, karena tidak akan ada tanggal yang sesuai transaksi. Semua tanggalnya adalah tanggal rekap. Rekap itu kan dibuat di akhir periode, otomatis rekapnya tanggalnya tanggal akhir periodenya. Baik. Untuk memulai proses posting, pertama, setelah kita buat rekapitulasi, silakan daftar rekapitulasi yang sudah dibuat itu dijumlahkan. Pastikan antara sisi debit dan sisi kredit itu seimbang. Kalau misalnya sisi debit ada yang tidak seimbang, pastinya nanti akan bermasalah di buku besar. Kemudian teman-teman, dalam posting kali ini kita akan melakukan posting secara berurutan, berdasarkan urutan neraca saldo. Nah, jadi nanti postingnya itu berdasarkan urutan neraca saldo. Mohon maaf, dalam pembahasan buku besar ini kita tidak tampilkan soal ataupun tidak tampilkan neraca saldo. Nanti kami akan kerjakan secara langsung ya. Kita tulis akun kasnya, kita pindahkan saldonya, baru kita posting. Gitu ya. Kita mulai prosesnya agar supaya lebih menghemat waktu. Kita mulai dari kas ya. Kita mulai dari kas, cash in bank. Bisa bantu nomor akun Desember tanggal 1, saldonya berapa? Saldonya bisa bantu sebutkan. Saldonya berarti di debit ya. Saldo kasnya berapa? Di neraca awal, Lihat saldo kasnya di neraca awal. Hah? 171.925 pas ya. Ini ya. 171.925. Sekarang kita akan posting yang kas saja. Ya, kita akan posting yang kas saja. Oke, kita cari ya, di mana ada perkiraan akun kasnya betul enggak nih? 11101. Berapa nomor akunnya? Ini 2 ya. Oke. Kita akan cari ya nomor akun 11120. Oke. Sekarang kita pindah ke rekap. Kita cari dulu. Di sales jurnal pastinya tidak ada. Ya, tidak ada. Akun tersebut tidak ada. Kemudian di kas resep jurnal ada ya. Ini dia. Cash in bank di debit 97979. Oke. Sekarang kita pindahkan. Ya, kita pindahkan. Tanggalnya pakai tanggal 31. Referensinya apa? CRJ, kas resep jurnal. Uangnya di mana? Di debit. Kita ambil ya, kasnya di debit. Ini dia, cash in bank di debit. 97979. Oke, sudah. Lihat saldonya. Saldo awalnya di mana? Saldo awalnya di debit. Berarti tambahkan. Berarti debit ketemu debit, silakan ditambahkan. Ya, ini berarti debit ya. Ini debit. Tambahkan juga, karena debit sama debit tambahkan. Udah. Ini ditambahkan ya. Oke. Karena debit sama debit tambahkan. Ini saldonya 269.904. Ada lagi enggak? Kas. Silakan bantu dicari. Ya, dari mana? CPJ. Purkes jurnal enggak ada ya? CPJ. Ada kasnya nih di kredit. Ya, sama. Kembali ke buku besar kembali. Tanggalnya tanggal 31. Referensinya CPJ. Kas payment jurnal. Kasnya tadi di mana? Oke, silakan diambil. Kasnya di kredit nih ya. 1000766. Oke, sudah. Sip. Kemudian cari saldonya. 2 debit kurangi dengan yang di kredit.
Ada lagi enggak kas? 1110. General Jurnal? Tidak ada ya. Ini ada nih 111 tapi 30, berarti bukan. Ya, sini sama ada 111 30 juga bukan. Berarti kasnya sudah habis ya. Oke, kasnya sudah habis. Kemudian selanjutnya, ini kan neraca saldo nih, ya. Neraca saldonya ini sudah ada nih, tapi ini salah ini ya. Bukan ini urutannya. Ya. Ya, petty cash-nya itu paling atas. Ini nomornya tinggal dirubah. Oke, kita ambil saja saldonya. Ambil saldonya di buku besar. Ini uangnya belum ini ya. Silakan ambil di kita ini dulu general. Pakai currency ya. Non. Oke. Untuk beras yang quick 11 seri 1 turun ke logika. Dalam beras yang quick 11 seri 1 turun ke logika. Oke, sudah nih. Kasnya ya, itu saldonya, itu urutannya. Ya, urutan kerjanya. Oke. Kita lanjut. Ada masalah untuk yang pertama? Buku besar pertama. Berikutnya petty cash. Di sini sama, Desember tanggal 31, kemudian saldonya berapa petty cash-nya? Pas. Di dalam transaksi ada enggak petty cash? Ada enggak transaksi petty cash? Cari nomor akunnya. Nomor akunnya berapa? 111, ada? Cari di neraca saldo ini di rekapnya nih. Nomor akun 1111. Enggak ada ya? Kalau enggak ada, silakan saldonya langsung dipindahkan. Tadi perasaan Bapak ada pindahkan. Oh iya ya. Salah. Ini seharusnya kas ya. Bentar ya. Ambil saldonya lagi. Oke. Petty cash. Yuk, petty cash diambil. Nah, dari sini ya. Dah. Sudah? Sampai di sini ada masalah? Kita lanjut yang berikutnya ya. Account receivable. Nomor akunnya berapa? Berarti betul nih ya. Bantu saldonya. Desember tanggal 31. Saldo awalnya berapa? Di debit berartinya? Hah? 57 juta. Oke. Sudah. Bantu cari yang account receivable. Di mana saja yang ada? Sales journal ada ya. Mana lagi? Account ya, cash receipt journal ada. Di mana lagi? General journal. Ini memorial journal. General journal nih ada di kredit ya. Oke. Sekarang kita ke buku besar. Kita mulai dulu dari sales journal ya. Tanggal 31 dari SJ, sales journal. Piutangnya di mana? Sales journal nih, piutangnya di debit 9675. Oke, sudah. Dari mana lagi kita ambil? Cash receipt journal. Boleh. Yang bagusnya ini ambil dulu dari GJ. Karena GJ itu retur. Ya. Ada di sebelah kredit, GJ, General Journal. Nah ini ya, ada di sebelah kredit. Nah ini dia. 88. Oke. Dah, baru kita ambil dari Cash Receipt Journal. CRJ, ini pelunasan piutang. Pastinya juga sama, ada di kredit. Oke, kita pindahkan. CRJ, Cash Receipt Journal. Ini dia.
100. Dah. Tinggal hitung saldonya. Ya, hitung saldonya. Berarti debit sama debit ditambah ya. Debit sama debit ditambah. Oke, sudah. Kemudian ini dikurang. Ya, debit sama kredit kurang. Ini juga sama, ya. Debit sama kredit juga dikurang. Dapat saldonya 112.895. Ya, ini sama, langsung pindahkan ke saldo piutang. Langsung pindahkan ke saldo piutang. Mau diposting dulu buku besarnya baru pindahkan saldonya, nanti satu-satu juga boleh, nggak masalah. Yang penting kalian tahu urutan kerjanya. Dari mana pindahkan kemana, baru saldonya kemana. Ayo sampai sini dulu. Pastikan kalian bisa ya. Pastikan kalian bisa dan pastikan kalian tahu. Kalian harus menjadi pelaku, jangan jadi penonton. Jangan cuma lihat, ikut bekerja. Kalau terlalu cepat kasih tahu. Oke ya. Bapak ulang. Langkah pertama pada waktu kita membuat buku besar, langkah pertama pindahkan, buat dulu nomor akunnya. Ya, buat nomor akunnya. Nanti pada waktu ujian nomor akunnya itu sudah disiapkan. Kalian hanya betul-betul tinggal posting. Tidak perlu nulis cash in bank, nomor akunnya, kemudian petty cash, nomor akunnya tidak perlu lagi. Ya, sudah disiapkan akunnya. Kalian hanya bikin rekap, dari hasil rekap itu tinggal posting. Jadi tidak perlu berlama-lama. Cuman dalam hal ini kita ajarkan adalah prosesnya dari awal agar supaya kalian paham. Oke ya. Setelah nomor akunnya ditulis, nama akunnya ditulis, baru saldonya jangan lupa dipindahkan. Kalau saldonya tidak kalian pindahkan, tidak akan pernah simbang. Ya, karena antara jurnal dengan buku besar itu terkait, sudah masuk saldo di dalamnya, sudah terkonek lah bahasanya. Jadi kalau saldonya lupa kalian masukkan, tidak akan pernah simbang. Nah, itu ya makanya saldonya harus dipindahkan. Oke, setelah piutang, lanjutnya apa? Ada nih, All1 for all collectible account ada? Akunnya? Bukan di neraca saldo kalian, asal saldo awalnya. Ada? Oke, saldonya berapa? Berarti Desember tanggal 1 ya. Tanggal 1. Saldonya di kredit berapa duit? Pas. Oke, sudah. Ada enggak? All1 for uncountable account ada enggak transaksinya? Nomor akunnya betul ya? Saldonya enggak ada? Oke, berarti lanjut. Yang berikutnya apa? Merchandise inventory. Bantu nama akunnya dan nomor akunnya betul tidak? Nomor akunnya betul ya? Baik, berikutnya saldonya. Desember tanggal 31. Saldonya pasti di debit berapa duit? Persediaan. Pas. Oke, 82 juta. Oke ya. Sekarang kita cari di mana saja ada merchandise inventory. Nah, kalau malas lihat akunnya, lihat nama akunnya. Merchandise inventory. Di sales journal ada merchandise inventory. Cash receipt journal. Ada enggak merchandise inventory? Seharusnya ada nih. Ada cost of goods sold. Mana merchandise inventory? Hah? Cash receipt enggak ada kah? Oh, ini salah satunya nih harus ada merchandise inventory nih. Kan jual tunai kan? Ya, ini nih. Ini seharusnya salah satunya bukan merchandise inventory kan nih. Coba lihat rekap kalian. Yang merchandise yang mana? Iya, ini kan? Nah, ini merchandise inventory, sorry. Mungkin uangnya memang belum, biarin aja uangnya. Udah? Mana lagi ada merchandise inventory? Ini ya di forecast. Mana lagi ada? Di cash payment ada enggak? Enggak ada, beli secara tunai. General ada enggak? General nih ada, merchandise inventory ada 2 bahkan. Debit ada merchandise inventory, kredit ada juga merchandise inventory. Betul ya? Oke. Ini HPP-nya ini belum diisi karena memang kita belum membuat kartu persediaan. Kita pindahkan saja yang ada. Walaupun nanti akibatnya di akhir pasti nggak simbang sih. Tapi mudah-mudahan karena dua-duanya sama-sama nggak ada nanti simbang. Mudah-mudahan. Oke, kita masukkan merchandise inventory yang di kredit ini berarti HPP ya. Ini berarti HPP. Nah, ini berarti HPP, udah kita biarin aja, abaikan saja boleh. Berarti lewatkan ya.
Cari lagi ada merchandise inventory. Ada lagi nih ya, juga diabaikan. Kita lihat di forecast ada merchandise inventory. Kita pindahkan yang di forecast saja. Itu ada nominalnya. Berarti tanggal 31 JPJ forecast. Pastinya di debit ya. Di debit ini dia 40 juta. Oke. Boleh saldonya ya. 82 ditambah dengan 40 juta. Oke, dapat 122.200.000. Di mana lagi ada merchandise inventory yang ada nilai nominalnya? General Journal, berarti tanggal 31 GJ ya. Ada di debit atau di kredit? Hah? Kredit ada, debit ada? Oh, debit kosong. Baik. General Journal debit ini ya. Ini ada merchandise inventory ini. Hah? Oh, merchandise security. Ini ada nih bener ya di kredit ya. Ini kok cost of goods sold-nya ada di sini juga nih. Ini bener nih cost of goods sold-nya nih ada di kredit juga. Iya kah? Terus ini. Ada. Cost of goods sold-nya ada. Ada uangnya. Oh, ini ada temannya nih. Merchandise inventory 600.000. Ini. Hah? Suruh saya hitung. Oke. Kita kembali ke buku besar dulu. Berarti ini rekamnya kosong ya. Oke. Ini kosong gusanya kosong. Yang 2.200.000 ini ada? Oke, berarti itu kita pindahkan ya, yang 2.200.000 ya. 2.200.000 di kredit. Nah, ini ya. Oke, dah. Kita hitung saldonya. 122.200 dikurang 2 dapat 120 juta. Dah. 120 juta inilah yang kita pindahkan ke. Oh, ini belum ya, tadi berapa nih? 4 juta ya. Merchandise inventory. Oke, 120 juta. Sampai di sini kira-kira sudah mulai bisa sendiri? Bisa ya? Berani mencoba sendiri? Urut terus, nanti selesai. Yang enaknya sih kalau yang udah dikasih tanda. Misalnya yang udah misalnya cash in bank, ini kasih tanda. Ya. Kemudian account receivable udah kasih tanda. Jadi kalau yang udah kita kasih tanda, enggak perlu kita pelototin lagi. Nah, begini. Ya. Jadi yang udah ditanda enggak perlu dilihat, enggak perlu capek-capek buang energi untuk ngelihatnya. Ya. Jadi udah aman, enggak perlu dilihat lagi. Ya. Kemudian berikutnya setelah merchandise inventory apa? Apa nama akun setelah merchandise inventory? Apa? Store atau office? Store supply saldonya berapa? Hah? Di soal. Berapa saldonya? Yang office saldonya berapa? Saldo awalnya di neraca saldo berapa? Tidak ada saldo.
Saldonya berapa nih store surplus? Ada transaksinya? Di CPJ, berarti tanggal 31 CPJ, Cash Payment Journal, pastinya di debit, kita ambil ya. CPJ, Cash Payment Journal, ini dia. Store 800.000, ada lagi? Tidak ada, berarti tinggal tambahkan. Ini kalau disempit nggak mau dia. Kita agak tarik ke bawah dikit, ngasih ruang. Oke, tambah ya. Ini saldonya 760. Kita masukkan ke sini, ya, masukkan ke merchandise inventory, itu store surplus. Oke, sudah. Bisa jalan sendiri? Oke. Jadi setelah kita buat rekapitulasi, ya, rekapitulasinya setelah dibuat, kemudian kita pindahkan ke buku besar berurutan sesuai dengan urutan neraca saldo. Teman-teman silakan pindahkan satu-satu. Cari akunnya pindahkan, cari akunnya pindahkan, ya. Nanti setelah kalian sering melakukan latihan, kalian akan terbentuk pengetahuan sendiri. Contoh nih, misalnya kas, kalian akan tahu dengan sendirinya. Kas itu rupanya ngambilnya di CRJ dari CPJ, atau mungkin bisa juga dari General Journal. Terus nanti akan terbentuk. Terus kemudian piutang dagang, dari mana saja piutang dagang? Piutang dagang satu nanti akan dari Sales Journal, yang kedua dari Cash Receipt Journal, yang ketiga dari General Journal. Itu nanti akan terbentuk ketika kalian sudah sering latihan. Oke ya. Kemudian urutan kedua, kita akan membuat neraca saldo. Neraca saldo ini isinya adalah saldo-saldo yang ada di dalam buku besar. Ya, pertama dari data jurnal masuk ke rekap, dari rekap masuk ke buku besar, saldo-saldo buku besarnya barulah masuk ke neraca saldo. Itu ya. Nantinya di akhir kegiatan ini pastinya lah jumlah neraca saldonya wajib seimbang. Ya, walaupun ada beberapa perkiraan di sini yang tidak ada saldonya, karena tidak ada saldonya juga berimbang. Yang tidak ada saldonya cuma dua perkiraan, cost of goods sold dan merchandise inventory, atau sebaliknya, ya, merchandise inventory cost of goods sold. Jadi pastinya tidak berpengaruh ke yang lain. Nanti dua perkiraan itu yang akan terpengaruh, tetapi tidak mempengaruhi keseimbangan. Oke, baik teman-teman ya, itu untuk cara melakukan rekapitulasi. Ya, silakan untuk rekapitulasi ada yang mau ditanyakan sebelum kalian melanjutkan sendiri. Silakan untuk rekapitulasi. Ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, ada yang kurang dimengerti, silakan. Oke, kalau tidak ada silakan kalian selesaikan.